Oke, jadi teman-teman pada sesi keempat ini kita akan belajar bagaimana menuliskan string di dalam query ya. Atau sebenarnya kita akan belajar untuk uh, belajar beberapa sintaksis yang mengatur interpretasi sebuah string di dalam query ya. Nah di sini saya pakai versi konsol ya, versi di terminal ya untuk mengakses MySQL-nya. Kalau di Windows juga kalian bisa pakai konsol, nanti pas buka apa namanya kontrol panel si sumnya, kemudian nanti pakai cell ya, di sana ada. Nanti kalian bisa tuliskan sama aja seperti ini ya. Di Linux juga hampir sama ya dengan di Windows, beda sedikit ya. Untuk masuk ke MySQL kita gunakan tentang MySQL min root min-p. Kalau di Linux tutorialnya untuk mengakses MySQL atau MariaDB sudah saya bahas ya, kalian bisa lihat aja ya. Dan seperti ini. Kemudian maaf. Kalau di Windows nulisnya seperti ini ya, tapi kalau di Linux kita pakai titik, kemudian slash, backslash, kemudian jalankan. Oke. Nah, bagaimana pertama misalnya saya contohkan, misalnya saya ingin menuliskan halo dunia ya, select di sini halo dunia. Oke, seperti ini ya. Nah kalau misalnya kita ingin misalnya seperti ini ya, select nama saya ada kalau misalnya kalian ingin menambahkan string yang sama dengan apa namanya, dengan di dalam string tunggal, kemudian di dalam string tunggalnya ada string tunggal lagi, kalian bisa menambahkan backslash supaya si, atau seperti ini ya kurang lebih, maaf seperti ini, supaya string tunggal yang ada di dalam string tunggal ini bisa tercetak. Masih salah ya, salah ya, error. Berarti kita tulisnya kurang lebih seperti ini ya mungkin. Nah seperti ini ya, backslash ke sini ya. Nah oke. Jadi kalau misalnya kalian ingin kan ini string tunggal ya, kemudian di tengahnya nanti misalnya ada string tunggal lagi, kalian bisa menambahkan backslash atau misalnya membuat string ganda di dalamnya ya. Contohnya seperti ini. Oke. Untuk string ganda atau string double misalnya misal select nama saya ada. Kalau misalnya kalian menggunakan string tunggal string ganda, kemudian di tengahnya ada string tunggal, kalian tidak perlu menuliskan apa menuliskan string ganda, menuliskan jadi double string seperti ini ya, karena dia akan otomatis tercetak. Kecuali kalau misalnya nilai stringnya string ganda lagi di tengahnya, maka kalian harus mencetaknya 2 kali gitu ya. Kita klik enter. Oh ini perintahnya salah ya. Nah oke, seperti ini. Sama juga misalnya kalau misalnya di sininya string tunggal, kemudian di dalamnya ada string ganda atau double string, sebenarnya di tengahnya seperti ini, kalian tidak usah mencetaknya 2 kali gitu ya, cukup cetak 1 kali seperti ini ya. Nah kalau misalnya kalian ingin apa lagi ya, misalnya di sini select di sini seperti ini. Misalnya saya ingin mencetak string ganda di dalam di sini ya, di dalam kalimat misalnya keadilan di sini seperti ini, maka saya harus mencetaknya 2 kali ya di dalam itunya.
salah ya berarti. Nah seperti ini. Jadi harus dicetaknya, misalnya kalau misalnya string yang di tengah yang akan kita cetak itu sama, maka kita harus mencetak stringnya seperti ini ya, mencetaknya jadi 2 kali, 1 2 3 4 gitu ya, seperti ini ya harus dituliskannya. Nah tapi kalau misalnya kalian juga bisa pakai backslash ya, misalnya di sini seperti ini. Oke, maaf. Nah seperti ini, kemudian kita hapus satu stringnya di sini seperti ini ya, jadi tulisan tampilannya. Oke, kita klik enter. Oh masih kurang ya. Kalau misalnya ingin mencetak apa namanya ininya ya, ini masih salah kayaknya sih. Oke, bentar. Di sini kita gunakan seperti ini ya, benar sih. Salah tulisnya ya. Nah, harusnya seperti ini. Oke, kita klik enter. Maaf, select diam unkenal command slash. bentar. Pokoknya seperti itu ya. Backslashnya benar sih, backslashnya ya. Maaf, mana tadi? Nah kalau seperti ini berarti backslashnya ke sini sih, benar harusnya. Ini seperti itu ya intinya, kurang lebihnya seperti itu. Nah oke, benar sih sebenarnya ini ya. Di sini kita hilangkan dulu ya. Dia membutuhkan keadilan seperti ini. Kita klik enter ya. Oh ini aja 2 kali. Maaf. Kita rubah ya backslashnya ke sini ya. Kita benar seperti ini. Ya ampun. Nah benar, dia membutuhkan keadilan. Berarti ini stringnya terlalu banyak ya. Nah ini benar. Kalau seperti yang kayak katakan tadi, kalau misalnya kalian bisa menggunakan stringnya dicetak 2 kali, atau bisa menggunakan tanda apa, kalau ini backslash ya, backslash ke kiri ya, bukan ke sini. Nah kalau misalnya menggunakan slash, tanda slash ini seperti ini, kalian harus misalnya seperti ini ya. Saya contohkan misalnya tanda backslash ini di dalam sebuah string, kalian harus jika kalian ingin menuliskan tanda backslash di dalam sebuah string, kalian harus mencetaknya 2 kali. Nah misalnya seperti ini ya, directory kerja web, misalnya slash seperti ini, kalian harus mencetaknya 2 kali, opt lam dan htdocs. Oke. Jadi kalau misalnya ingin mencetak backslash, kalian harus menuliskannya 2 kali di dalam stringnya gitu ya teman-teman. Jadi seperti itu bagaimana kita sudah belajar tentang bagaimana menuliskan sintaksis yang mengatur interpretasi sebuah string di dalam query ya. Jadi intinya kita belajar bagaimana menuliskan sebuah string di dalam eksekusi query yang kita lakukan gitu ya. Oke, pada sesi keempat ini sudah selesai, kemudian nanti kita akan lanjutkan pada sesi ke-5 ya. Oke teman-teman, terima kasih.